quwwata illa billah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim aw kama qala. Pada para jamaah Masjid Al-Ikhlas Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro yang saya hormati dan para pejabat yang ada di lingkungan Kementerian Agama yang saya hormati pula, kita alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini sudah memasuki puasa kita dalam fase 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Dan kita sudah melaksanakan beberapa hari kemarin, yaitu malam likuran. Kalau umpamanya panjenengan yang kemarin melaksanakan hari Senin, ya berarti tadi malam sudah malam selikur. Kalau umpamanya panjenengan kemarin waktu sholat puasanya hari Selasa, ya malam selikurnya nanti malam. Dan mudah-mudahan nanti walaupun awal dari Ramadan kemarin berbeda, insyaallah mudah-mudahan hari Idul Fitrinya nanti bisa bersama tanggal 10. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, memang meningkatkan menjadi seorang muttaqin itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Karena bagaimanapun juga kita sebagai seorang muslim hendaknya harus lebih bersyukur, bisa mengevaluasi diri. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat nikmat kepada kita. Kalaupun kita ini menjadi orang Bojonegoro, itu sebetulnya tidak pernah kita minta, tidak pernah kita doain, tahu-tahu sudah jadi orang Bojonegoro. Kalau disuruh memilih, panjenengan mesti milih yang enak. Di mana Bapak Ibu yang enak? Di negara maju, di Amerika atau di Mekah? Kalau enak, wah anak ngoten enak di Mekah Pak. Apakah di Mekah itu menurut kita semua ini enak Pak? Dekat Masjidil Haram, dekat Nabawi. Enggak tahunya Bapak Ibu yang kami hormati, orang yang dekat Masjidil Haram, orang yang dekat dengan Nabawi, penduduk asli orang Mekah sana itu enggak tahunya jarang ke Masjidil Haram. Dan mereka pun juga jarang ke Masjid Nabawi. Kenapa kok bisa begitu? Itulah keadaan manusia itu terkadang unik. Memang dijadikan oleh Allah itu serba unik. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikasih akal sehat supaya tidak menjadi makhluk yang unik. Loh kok diarani unik? Pripun Pak? Gak unik piye? Dikai seneng yo sambat, dikai susah tambah sambat. Dikai adem yo sambat, dikai panas yo sambat. Ini unik. Nah, kalau dalam bahasa agama itu kurang syukuri. Padahal kalau kula menyesami merasakan satu kenikmatan sedikit saja, kalau kita sadari betapa rahmat nikmat Allah kita rasakan. Karena ini kita sering tidak pernah merasakan nikmat yang kita syukuri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita menjadi orang yang selalu serba repot menghadapi satu persoalan apa saja. Oleh sebab itu kan pesan Allah dalam surat Al-Hasyr itu, kenapa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, perhatikan pada dirimu apa yang harus kamu persiapkan untuk hari esokmu. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita pada siang hari ini yakin dan meyakini kalau kita itu akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan meyakini apa yang kita kerjakan itu adalah mendapatkan janji dan pahala dari Allah.
Karena apa Bapak Ibu, saya katakan seperti itu. Terkadang kita ini menjadi orang muslim, orang mukmin, muncul keraguan, muncul satu ketidakpastian yang sekiranya dalam diri kita ini menjadi bimbang. Kebimbangan muncul dalam diri kita, akhirnya terkadang kita menjadi malas. Terkadang kita menjadi aras-arasan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok begitu? Karena terkadang yang apa kita doakan kepada Allah itu tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya kita sering melihat dan membandingkan, lah ya wong ku sing kono ya ora salat ya buktine kok rezekine lancar. Lah ya sing kono ae ora salat kok dikai sehat wal afiat. Lah ya sing kono ae ora salat kok dikai umur dawa. Lho padahal kene sing salat, sing wis poso, wis sedekah, wis sembarang kalir melaksanakan perintah Allah, tapi terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, saya mengatakan seperti ini karena saya perhatikan sering mensurvei, maka kebimbangan itu akhirnya muncul. Nah ini kalau jenengan sami ini kalau tidak bisa memahami hidup, akhirnya sering kita ini menjadi orang putus asa. Seolah-olah kita ibadah melaksanakan perintah Allah itu tidak ada efeknya, tidak ada manfaatnya. Ya contohnya kayak ngenten iki. Pimpinan membuat satu program dikasih kultum, itu tujuannya apa? Supaya hidup ini tidak merasa muncul kebimbangan-kebimbangan. Keyakinan makin mantap. Padahal Allah itu sudah berjanji, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mau bekerja keras itu sesuai dengan aturan laki-laki maupun perempuan. Kata Allah, kerja kerasmu itu, kata Allah, falanuhyanahu hayatan thayyibah. Asal punya keyakinan. Wa huwa mu'min, yakin apa yang kita perbuat itu adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkadang kita ini nggak melihat itu. Dianggap yang namanya amal itu, kalau sudah mengatakan amilus sholihat itu adalah dianggap mesti terkait dengan nilai formalitas amal ya ibadah yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Bukan. Kalau saya menerjemahkan amilus sholihat itu adalah bekerja keras sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Allah, dicontohkan oleh Nabi. Itu namanya amilus sholihat. Itu supaya apa? Supaya kita tahu. Kenapa? Karena kita sering, Pak, saya ini sudah bekerja keras. Apakah pekerjaan keras ini bisa menjadikan saya ini akan sukses? Ya belum tentu juga. Karena apa? Karena Allah sudah lebih tahu. Oleh sebab itulah, ini ada satu cerita sedikit. Imam Syafi'i ketika berdialog, berdiskusi dengan gurunya Imam Malik. Itu gurunya itu dia diskusi. Imam Syafi'i saking pintere, umur 7 tahun wis hafal Quran. Oleh sebab itu Imam Syafi'i ketika menerjemahkan man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Imam Syafi'i berpendapat, napa pendapatnya? Ya Syekh, Ustadz, Pak Yai, Imam Malik ketika berdiskusi dengan Imam Syafi'i, dari ayat ini Allah sudah mentakdirkan kalau kita ingin sukses harus kerja keras. Baru dia dapat gaji sesuai dengan apa yang dia kerjakan, itulah satu keyakinan. Apa jawabnya Imam Malik? Ya belum tentu. Sebab pekerjaanmu, rezeki itu belum tentu orang tanpa bekerja. Tapi kalau orang itu mau dekat kepada Allah, tawakalnya utuh, keyakinannya itu yakin, menerjemahkan bahwa mukmin tadi, maka tanpa bekerja pun juga Allah akan mencukupi rezeki. Nah, katanya begitu.
Itu Imam Malik mengatakan seperti itu. Jadi Imam Syafi'i itu berpendapat kalau kamu ingin sukses, bekerjalah dengan baik sesuai dengan aturan. Imam Malik tidak, pekerjaan sukses itu belum tentu harus dengan kerja keras. Dengan doa dan tawakal kepada Allah, Allah pun juga mencukupi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan rezeki itu, ada kalanya rezeki itu diperoleh dengan usaha, ada kalanya rezeki tanpa usaha itu teko dhewe. Nah ini kaya wong mukmin dijamin kali Gusti Allah mlebu swarga, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairi muhdhar itu. Lho kok saged ngoten? Coba. Nah, akhirnya Imam Syafi'i melakukan survei, melakukan penelitian. Dia bekerja keras sehingga saking kerjaannya sukses, dia dapat upah. Setelah dapat upah, dia dikasih anggur oleh sang majikan yang punya anggur tadi. Wah, anggure wis saking api pekerjaannya Imam Syafi'i, dia diupah dengan cukup, terus dikasih bonus anggur kira-kira 10 kilo. Apa yang terjadi? Tidak tahunya dia datang ke Syekh tadi, ke Imam Malik, ke gurunya. Ya Ustaz, Pak Yai, niki buktine nek kula iki mergawe entuk duit cukup, saking apike kula mergawe jeragan iki bonusi kula anggur 10 kilo. Apa maneh sing diparingke kula niki anggur sing nomor 1, sing pilihan iki. Apa jawabnya? Alhamdulillah. Jawabnya Imam Malik, alhamdulillah. Ya muridku Imam Syafi'i, ya Syafi'i, tahukah kamu, saya pun juga sejak awal kepingin mangan anggur, tapi orang nyekel duit. Kepingin mangan anggur, orang nyekel duit. Apa tuku orang gue duit. Lah kowe mrene kok takok sing perkara ngono, tak jelaske. Alhamdulillah, saya pun menerima kehadiranmu, berdiskusi antara rezeki Allah diusahakan dan tidak diusahakan. Tanpa diusahakan pun rezeki Allah itu akan didatangkan kepada hambanya. Indilala ya Syafi'i, kowe nggawa anggur iki kanggo sapa? Bonusmu iki lho, anggur 10 kilo dienggo sapa? Nggih, karena kula wis entuk gaji cukup, nggih termasuk kanggo takzim kula murid kali guru. Kula aturke jenengan. Alhamdulillah. Maka Imam Malik, ya Syafi'i, tahukah kamu yang saya jelaskan pada kamu? Saya pun juga bisa mangan anggur, karena angan-angan saya kepingin beli anggur, orang nyekel duit, dilala kok dikei anggur 10 kilo. Dan anggur ini pun tidak saya peroleh dengan kerja keras, tahu-tahu datang ke sini. Itulah rahmat Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita hormati, kita bekerja keras sampai dewangi lembur awan isu bengi sore. Niku tujuannya nopo? Kepingin rezeki ini akeh lah gitu toh. Padahal rezeki akeh itu dorong karuan barokah. Nek panjenengan kuwi ibu kula kei pilihan enak di rezeki sithik barokah, sing akeh ora barokah. Mesti jawabannya barokah sing akeh lah kok toh. Ora mungkin. Nggak mungkin itu. Karena apa? Karena rahmat nikmat dunia itu dia akan pernah sempurna. Orang yang dikasih rezeki banyak pasti ada masalahnya. Makin banyak rezekinya, makin banyak masalah. Itu dunia, itu takdir, nggak bisa dirubah. Kodrat Allah seperti itu. Makanya kenapa kita disuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tujuannya itu untuk membentengi keadaan-keadaan seperti itu, supaya kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dikabulkan atau tidak, kalaupun perintah Allah dilaksanakan ataupun tidak, diikhlasi atau tidak, bagi orang yang sudah tawakal dan imannya mantap, itu tidak efek terhadap apa-apa yang terjadi dalam diri kita. Seneng tetap ngibadah, ora seneng tetap ngibadah. Ya waduh lah ora.
Wah, poso entuk 20 dina diketokke lemes. Kenapa kok begitu? Enggak saya tanya kepada panjenengan. Panjenengan sampai ada satu kultum, ada qiyamul lail, membaca Quran, sedekah, banyak orang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Coba orang melakukan kebaikan di bulan ini apa karena puasa kita, apa karena Ramadannya, Bapak Ibu? Coba. Karena Ramadannya apa karena puasanya? Wah, karena puasa Pak, durung karuan. Awak dhewe iki nek poso Senin Kamis orang wong ini kok. Berarti karena apa? Allah merahmati umat Muhammad dengan waktu yang disebut Ramadan. Saking istimewanya Ramadan, maka Ramadanlah diturunkan Quran. Quran turun pertama kepada Nabi, sebelumnya diterima Rasul di bawah malaikat Jibril 30 juz 114 surat itu pertama dari Arsy ke malaikat Jibril itu namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dari malaikat Jibril pada Rasulullah berproses sampai 23 tahun kurang lebih, itu namanya nuzulul Quran. Makanya kalau panjenengan sami cek supaya entuk Lailatul Qadar dikongkon ngenteni 10 terakhir di bulan Ramadan, maka tidak ada Lailatul Qadar di luar Ramadan. Nah ini makanya monggo lebih semangat. Jangan sampai kita ini karena kita berpuasa, puasa kita itu sebetulnya hanya menunda waktu saja. Apa masalahnya kok nunda waktu? Lah buktine dek dalu jam 4 wis sahur entek 2 piring. Lah saiki cuma mulai subuh sampai maghrib kira-kira 12 jam itu pawon. Sajane ya kuat, cuma kurang sabare akhirnya ketoke lemes. Sing dadekne lemes iku ora perkara lesune, kurang sabare. Hakikate ngono. Gitu. Jadi hakikatnya itu bukan karena kita itu haus, lapar, dahaga, enggak. Karena kita tidak bisa mengendalikan sabar, akhirnya sabar itu mempengaruhi nafsu, mempengaruhi syahwat. Akhirnya apa? Alah yang ini biasa sarapan, ora sarapan. Biasa yang ini sebentar segorong piring, wis ora enak apa-apa. Itu karena dibayangkan sebelumnya. Coba kalau kita itu ada rasa cinta kepada Allah yang kita kerjakan, sami'na wa ata'na kepada Allah, Masya Allah, puasa ini nikmat. Ramadan itu seolah-olah ingin dijadikan 1 tahun ini Ramadan terus. Itulah yang dimaksudkan banyak hadis, banyak Al-Quran yang menceritakan hal-hal untuk bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang hormati, walaupun sebentar pun usah tanggung-tanggung Pak, ya biasa ngantuk, ngoten jadi. Tidak apa-apa lah. Mudah-mudahan saya datang ke sini bertemu kali panjenengan yang lain kok belum tidak mendengarkan apa yang saya katakan. Kalau minimal panjenengan nanti ditanya apa isi kultum tadi, kesimpulannya ceritanya napa wong mergawe niku urung mesti nek mergawe tenanan gajine cukup, urung mesti nek gak mergawe nek wong gelem cedhek karo Gusti Allah insyaallah dicukupi. Lah ini kalau maksudnya Masya Allah, berarti kula penyesami sebagai orang mukmin yakin bekerja sesuai dengan aturan. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan rezeki yang kita peroleh itu bisa menjadi rezeki barokah. Nah, gitulah maksudnya. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini bisa membawa dan meningkatkan lebih semangat lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun peratosanipun kirang langkung pun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.